keluarga besar SMP Negeri 1 Magelang. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan memberikan tentang sejarah rantai kencana, sejarah monumen, mars, dan lambang rantai kencana. Selamat mengikuti. Sejarah rantai kencana. Semenjak kejatuhan Sekutu oleh pasukan Jepang pada tahun 1942, maka terjadi perubahan yang mendasar dari kurikulum dan sistem pendidikan yang diterapkan di Indonesia. Itulah yang sempat membuat kegiatan belajar mengajar sempat terhenti. Akan tetapi, setelah melalui tahap persiapan selama 4 bulan, maka pada bulan Juni 1942, sekolah mulai dibuka lagi oleh pemerintah. Pasca persiapan sistem dan kurikulum baru tersebut, maka secara bertahap, sekolah-sekolah mulai dibuka, baik itu dari tingkat dasar, menengah, maupun kejuruan, serta tingkat tinggi. Begitu pula di Magelang, sejak Juni 1942, mulai dipersiapkan dibukanya kembali sebuah sekolah tingkat menengah dengan nama Shotogakko. Pada masa Hindia Belanda di Magelang, terdapat 3 sekolah tingkat menengah, ialah Mulo, Mir Uitgebreid Lager Onderwijs. Pertama dikelola oleh Gouvernement, kedua oleh Yayasan Kristen, dan yang ketiga kepunyaan perguruan taman siswa. Ada juga sekolah setingkat sekolah menengah, ialah Mosvia atau Middelbaar Opleiding School for Nederlands Ambtenaren, sekolah yang mendidik calon-calon pamong praja. Pada saat dibukanya SMP Magelang yang letaknya di Jalan Boton, telah memiliki 3 atau 4 kelas dengan jumlah guru hanya 4 orang. Masing-masing Sutejo atau Modipurwo merangkap sebagai direktur yang dibantu 3 guru lainnya, antara lain Sudiwan Yo Pasiagan. Dengan penerapan kurikulum Jepang, maka belajar bahasa Jepang menjadi suatu kewajiban. Selain itu, harus melakukan tata upacara Jepang seperti seikirei. Seragam putih-putih dengan pet putih dan rambut harus dipotong hingga pelontos. Masa belajar hanya 4 atau 5 hari, karena pada hari Jumat dan atau hari Sabtu melakukan kegiatan kinrohoji atau semacam kerja bakti keluar halaman sekolah, seperti tangsi militer, membuat lubang perlindungan, mengumpulkan biji jarak, dan lain-lain. Tanpa disadari, latihan baris berbaris dan perang-perangan dapat menumbuhkan jiwa penuh disiplin dan mulailah berkembang kesadaran dan cinta tanah air, semangat patriotisme, serta kesetiaan untuk berkorban bagi nusa dan bangsanya. Disinilah cikal bakal munculnya semangat dengan cita-cita membebaskan negeri dari kungkungan penjajah, hingga melahirkan pejuang-pejuang muda yang aktif dalam perjuangan fisik maupun diplomasi, yang beberapa di antara mereka menjadi pahlawan yang berguguran di medan pertempuran dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara. Salah satu pahlawan yang akhirnya tempat di mana dia gugur dibangun Tugu Pahlawan Rantai Kencana adalah Prapto Kecik. Pada waktu itu, tanggal 31 Oktober 1945, terjadi kontak senjata antara Prapto Kecik dengan pasukan Jepang yang sedang melakukan teror berdarah di sekolah. Demi membela alma mater, kawan-kawan dan guru yang saat itu terancam jiwanya oleh pasukan teror Jepang, dia rela mengorbankan jiwanya. Akhirnya, tempat di mana dia gugur, di salah satu sudut halaman dalam sekolah, dibangun monumen atas inisiatif murid-murid sendiri pada tahun 1947. Inilah yang melambangkan kepopuleran dan patriotisme pelajar waktu itu. Pada hari ini,
Perkenalkan, nama saya Ibu Rahayu Srihastuti. Saya mengajar sudah cukup lama di SMP 1 Magelang sejak tahun 1983. Pada hari ini anak-anakku semuanya, sejarah rantai kencana dimulai dari sejarah SMP Negeri 1 Magelang. Gedung SMP Negeri 1 Magelang dibangun pada tahun 1912 dan sampai dengan tahun 1942 sebagai sekolah mulung, sekolah pada zaman Belanda. Pada periode 1942 sampai dengan 1945 sebagai sekolah Magelang Shoto Chugaku. Pada saat itu Indonesia berada di penjajahan Jepang. Periode 1945 sampai 1949 sebagai sekolah negeri. Perang kemerdekaan sampai dengan Magelang kembali ke pangkuan Republik Indonesia pada bulan Desember 1949. Selanjutnya periode 1949 sampai 2000 sebagai sekolah negeri, 2000 sampai 2004 sebagai sekolah reguler atau SSN, periode 2004 sampai 2006 sebagai sekolah imersi atau sekolah bilingual. Seprovinsi Jawa Tengah ada 14 ibu kota kabupaten. Saat itu menggunakan bahasa Inggris untuk mata pelajaran MIPA, PKN, seni budaya, seni suara, keterampilan komputer, dan IPS. Periode 2006 sampai 2012 sebagai sekolah RSPI, rintisan sekolah berstandar internasional. Untuk mata pelajaran MIPA, khusus SMP 1 dengan mapel sama saat imersi. Periode 2012 sampai sekarang sebagai sekolah reguler menerapkan kurikulum 2013. Sejarah Monumen Rantai Kencana. Monumen pertama dibangun pada tahun 1947. Dulu disebut Tugu Pahlawan Rantai Kencana, tempat gugurnya almarhum Prapto Kecik, pahlawan muda Rantai Kencana yang kontak senjata dengan tentara Jepang saat mengadakan teror berdarah di sekolah kita untuk membela guru-guru dan teman-temannya saat tentara Jepang datang dari arah Kampung Tulung. Sebelumnya terjadi pembantaian rakyat Tulung. Di sana terdapat monumen juga. Monumen Rantai Kencana sebagai satu-satunya tugu di Nusantara ditetapkan oleh pemerintah Sepiu Departemen P dan K dengan nomor inventaris 20.08.535 sebagai salah satu peninggalan sejarah di Jawa Tengah, dengan penjelasan bahwa gedung SMP ini dipakai sebagai markas Palang Merah Indonesia atau PMI. Saat itu digunakan untuk merawat para pejuang yang gugur atau menderita luka saat terjadi pertempuran di berbagai palagan di kota Magelang. Semua guru dan murid aktif berjuang, menegakkan mempertahankan kemerdekaan RI, bahkan meletusnya pertempuran Sekutu tanggal 30 Oktober 1945. Saat itu pada tanggal 31 Oktober 1945, Prapto Kecik gugur membela guru dan teman-temannya di tempat ini. Oleh rekan-rekan almarhum, pertama dibangun Monumen Rantai Kencana, kemudian mengalami rehab, renovasi sebanyak 2 kali, dan terakhir pada tahun 1945 berdirilah monumen yang sekarang saya berada. Sekolah SMP Negeri 1 Magelang berada di Jalan Pahlawan nomor 66. Terdapat gedung peninggalan zaman Belanda
yang sampai sekarang masih tetap tegak dan sebagai sekolah cagar budaya. Monumen sekarang dibangun pada tahun 95 dan diresmikan oleh Ibu Min Sugandi sebagai mantan Menteri Peranan Wanita UPW pada saat itu. Pahlawan Muda Rantai Kencana dalam bukunya tertulis ada 25 orang yang makamnya berada di berbagai tempat di wilayah Jawa Tengah. Jumlah pahlawan yang meninggal di tragedi Tulung tertulis sebanyak 87 orang. Kemudian pada tahun 42 resmi dibuka sekolah Magelang Soto Jugago dengan 4 kelas dengan kepala sekolah R. Sutejo Atmodipurwo, dibantu 4 guru, Bapak Siagian, Bapak Sudirwan, Bapak Mardio, dan Bapak Sutrisno. Beliau adalah penggagas dan pendiri organisasi Rantai Kencana. Adapun Mas Rantai Kencana adalah gubahan R. Sutejo Atmodipurwo. Lambang Rantai Kencana juga dibuat oleh beliau. Pencipta lambang Rantai Kencana adalah Saudara Wahyu Sukoco, siswa kelas 2, atau sekarang ya kelas 8. Lambang mata rantai emas artinya agung dan mulia, saling terkait berupa lingkaran dengan jumlah 5. Punya makna adalah ada 5 prinsip utama falsafah Rantai Kencana yang nantinya kita pakai selanjutnya sebagai salah satu yel-yel SMP Negeri 1 Magelang yang kita sebut dengan Panca Setia Rantai Kencana. Lambang SMP Negeri 1 Magelang yang sekarang diubah saat SMP 1 Magelang sebagai sekolah RSBI, digambar oleh mantan guru SMP 1 Bapak Susanto SPD, yaitu lambang segitiga berada dalam sebuah lingkaran berwarna hijau dengan tulisan GRIT. Moto sekolah Grit in Achievement Trusted, sehingga moto SMP 1 menjadi Grit School. Bila kita sudah punya falsafah ranca yang sangat berharga, mari melalui momen ini saya berharap bahwa falsafah itu menjadi bagian dari jalan sekolah kita dan selalu diucapkan saat siswa kelas 9 mengadakan peristiwa wasana warsa. Marilah keberadaan monumen ini menjadi bagian pendidikan karakter, semangat nasionalisme, agar semangat para founding fathers SMP 1 Magelang tetap berkobar dalam dada dan jiwa generasi muda emas SMP Negeri 1 Magelang. Akan Ibu sampaikan bagaimana mengucapkan yel-yel Panca Setia Rantai Kencana. Jadi jauh sebelum Indonesia merdeka tahun 42 oleh Saudara Sukoco, 5 kesetiaan ini sudah ada diciptakan oleh anak-anak SMP Negeri 1 Magelang. Demikian dalam mengucapkan janji Panca Setia Rantai Kencana, posisi sikap sempurna, tangan disilangkan sebelah kanan di atas dada. Kemudian ikuti apa yang disampaikan. Panca Setia Rantai Kencana. 1. Setia kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Setia kepada nusa dan bangsa. 3. Setia kepada orang tua. 4. Setia kepada guru. 5. Setia kepada sesama kawan. Selanjutnya diikuti dengan tepuk tangan semuanya. Demikian sejarah Rantai Kencana, monumen, mars,
dan Pancasila Rantai Kencana semoga tetap abadi berada di jiwa anak-anakku semuanya, semua keluarga besar Rantai Kencana. Great School hebat, luar biasa.